Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para pemirsa di Indonesia, kita kembali ketemu pada kesempatan habis maghrib hari Selasa. Kita pada kesempatan ini ada kedatangan tamu, yaitu mahasiswa ilmu sejarah Unhair. Dia adalah Arsil, murid saya, angkatan 2019 ya, sudah? Ya, saya mengajar semester 1, semester 2, yaitu pada mata kuliah pengantar ilmu sejarah, sejarah perkembangan Islam dan sejarah geografi. Nah, pada kesempatan ini saya sudah menerapkan kurikulum tauhid sejak 2015. Jadi pada 2019 ketika Arsil ini masuk sudah menikmati ya hasil produk saya, yaitu kurikulum tauhid yang saya terapkan dalam mengajarkan pengantar sejarah Indonesia. Nah, pada kesempatan ini kita ingin bincang-bincang dengan Arsil ya. Kebetulan hari ini dia mengurus skripsi untuk penyelesaian sarjana. Nah, pada kesempatan ini silakan Arsil mungkin bisa yang dibagi kepada pemirsa manfaat langsung atau testimoni bagaimana manfaat kurikulum tauhid dibandingkan dengan sebelumnya kepada Arsil sebagai seorang mahasiswa yang masuk di perguruan tinggi ini. Nah, silakan Arsil. Ya, baik, terima kasih Pak. Teman-teman pemirsa LSP Indonesia yang sempat menonton video yang berapa menit mendatang. Untuk itu langsung saja perkenalkan, nama saya Arsil. Untuk kurikulum tauhid sejak 2019 di Universitas Hairun saya masuk dan mempelajari langsung tentang teori dan pelajaran mengenai kurikulum tauhid. Tapi sebelumnya yang menarik di sini, awal sebelum masuk di perguruan tinggi itu sejak SMA yang mengajari tentang sejarah, pengantar sejarah Indonesia, dan di situ membahas tentang teori penciptaan manusia, yaitu dari Charles Darwin yang menyatakan bahwa manusia itu tercipta dari kera, dan secara tidak langsung kita siswa yang di SMA itu mengambil langsung apa yang disampaikan oleh guru-guru, dan itu menjadi sebuah pelajaran kita sejak SMA. Dan kemudian di tahun 2019 sejak saya lulus SMA dan masuk ke perguruan tinggi Universitas Hairun dan mengambil jurusan ilmu sejarah, itu ada dosen saya Pak Dharma Wijaya yang membawa mata kuliah yang bernama pengantar sejarah Indonesia, dan di situ membahas tentang kurikulum tauhid ini tadi. Dan sejak saat itu saya menerima langsung materi yang disampaikan oleh dosen saya. Saya membandingkan bahwa di masa SMA saat itu pengantar sejarah itu yang tentang teori Darwin sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh dosen saya, dan saya pribadi itu sangat menganggap bahwa ini sangat normal, bahwa teori Darwin itu kita misalnya begini, secara otak itu tidak mengakui bahwa 1+1 sama dengan 5, dan 2+2 sama dengan 4 itu baru normal. Untuk saya pribadi sejak tahun 2019 dan menerima materi dan kurikulum tauhid ini, manfaat yang saya dapat bahwa lebih memperkuat keyakinan saya terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan di situ secara tidak langsung mengajarkan kita bahwa manusia yang diciptakan di muka bumi ini itu diawali dengan Nabi Adam Sallallahu Alaihi Wasallam, Adam alaihissalam. Dan untuk saya kepada teman-teman, apabila kalian ingin mempelajari kurikulum tauhid, dan ini sangat membantu untuk teman-teman mengetahui bahwa selama ini kita telah dibuat bingung oleh
teori yang disampaikan oleh Charles Darwin itu. Wah, ini yang menjadi jawaban untuk teman-teman yang sejak SMA mendapati materi yang pengantar sejarah yang disampaikan oleh guru kita. Untuk saya mengusulkan kepada teman-teman bahwa kiranya lebih memperbanyak informasi mengenai dengan sejarah dan sejarah sains Islam. Kira-kira ini yang menjadi solusi untuk teman-teman untuk mempelajari lebih dalam tentang ilmu pengetahuan mengenai dengan sejarah sains Islam. Oke, menarik sekali dari uraian singkat dari Arsul tadi, bahwa sejak SMA Iya, kita itu diberikan informasi sepihak, iya, sepihak tanpa balas, iya. tanpa balas. Nah kalau bertanya biasanya, pernah nggak Arsul tanya sama gurunya dulu, kok kenapa bisa manusia dari keranda gitu? Iya, enggak ada, Pak. Biasanya kalau bertanya mungkin bahwa ini adalah sains ya, Iya, jadi diamini begitu. Iya. Kalau masalah agama lain lagi. iya, Jadi setelah masuk perguruan tinggi dan beruntung masuk di Unair, Iya. ketemu dengan saya begitu karena kurikulum tauhid. Jadi memang saya dulu itu hasil sebelum masuk ke Mesir 1 2 itu saya dulu ngajarnya sejarah 6, iya, sejarah pergerakan nasional iya. sejarah 7. Tapi saya merasakan kurang manfaatnya. Maksudnya habis suara saya mengajar, tapi tidak terlalu karena dia sudah di atas itu. Makanya saya masuk ke bawah, langsung bertemu dengan evolusi tadi. Oh, iya. Saya tertantang, maka dari situlah saya sudah temukan kurikulum tauhid, maka saya terapkan, saya jelaskan bahwa teori evolusi Darwin ini saya memahaminya wajar karena memang dia belum memahami Islam. Maka dengan teori pikiran tauhid seperti yang saya katakan tadi, saya jelaskan bahwa yang normal itu adalah manusia dari manusia. Kemudian manusia yang besar karena faktor stres, karena sulitnya hidup, menyusut sampai kita seperti ini. Nah untuk memperkuat itu, itu yang saya rumuskan itu teori buah pisang itu. Kita bisa lihat pisang kan, yang besar kecil-kecil itu, seperti yang saya bilang tadi. Nah dalam konteks tadi ini menarik ya hasil bahwa ini adalah solusi ya, karena memang saat ini di seluruh kurikulum itu adalah seperti itu. Tidak ada solusi yang tadi katakan kebingungan ini. Ya kira-kira menurut hasil ini kedepannya kira-kira kurikulum tauhid ini bisa tidak ditawarkan sebagai solusi global begitu sebagai seorang mahasiswa ini ya setelah belajar ya sudah mau sarjana jawab sedikit. Kalau saya pribadi itu sangat membantu untuk secara global, karena kenapa di dalamnya itu bukan saja membahas tentang sejarah Islam sains, tapi ini memberikan solusi untuk kedamaian dunia secara global, karena di dalam itu dia membahas tentang metode penyelesaian konflik yang terjadi di kita saat ini. Yang lebih parah lagi kita lihat di Timur Tengah sana, misalnya Gaza dan juga Israel. Itu kan konflik yang besar. Kira-kira yang menjadi solusi dalam penyelesaian perdamaian itu apa? Nah, untuk saya pribadi buku ini yang menjadi acuan untuk teman-teman sekalian membaca solusi untuk perdamaian dunia secara global. Ya, untuk itu terakhir ya pesan-pesan mungkin pesan-pesan untuk saya, kebanyakan dosen untuk saya pribadi dosen dari ilmu sejarah untuk Pak Dharma Wijaya sebagai dosen yang memang sudah lama yang sangat mempunyai motivasi dalam mengajarkan mahasiswa-mahasiswa yang ada di ilmu sejarah. Saya pikir dosen atau guru seperti ini yang menjadi pertimbangan untuk pemerintah bahwa lebih melihat lagi guru-guru yang ada di Maluku Utara khususnya, karena
karena memang jarang kita temui bahwa dosen atau guru yang memang memberikan manfaat dan kontribusi mereka untuk solusi perdamaian atau konflik di daerah maupun di negara atau internasional. Karena memang ini menjadi dukungan para mahasiswa, khususnya saya, untuk ke pemerintah lebih melihat lagi dosen-dosen yang memang punya keinginan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi dihalangi dengan keterbatasan, misalnya keterbatasan dalam menulis, keterbatasan dalam mempromosikan produk yang telah dibuat. Karena memang sejauh ini menjadi halangan untuk mempromosikan produk yang telah dibuat. Karena ini sangat kontribusi besar untuk kita mahasiswa sebagai mahasiswa terpelajar untuk mengonsumsi buku yang telah disodorkan oleh dosen kita ilmu sejarah. Untuk itu secara pribadi lebih tegas lagi saya untuk seluruh masyarakat atau mahasiswa untuk sedia membeli produk yang telah dibuat oleh dosen saya. Demikian. Baik, terima kasih ya. Jadi intinya kita ini dari testimoni dari mahasiswa, bukan settingan ya. Ini pengalaman langsung bagaimana manfaat daripada kurikulum tauhid yang beliau ini sementara lagi tidak lama akan sarjana. Ya sudah malang melintang di kampus 5 tahun lebih ya. Dan salah satu keberuntungan adalah menikmati kurikulum tauhid tadi yang tadinya manusia dari kera sekarang sudah bisa diluruskan, diperbaiki menjadi manusia dari manusia secara akademik. Dan bukunya sudah ada ini di depan manusia semua, dan pemerintah negara yang saat ini sedang berkonflik mengalami krisis yang sangat membutuhkan rumus dasar yang normal. Kira cukup jelas, dan terima kasih nih waktunya Arsil. Mudah-mudahan pemerintah, terutama pemerintah ini pengambil kebijakan pertama sekarang baik dari kurikulum pendidikan menengah yang masih gonta-ganti kurikulum, kemudian juga Menteri Pendidikan Tinggi sangat penting ini. Mudah-mudahan beliau ini mendengar aspirasi kita supaya kita mulai dari Indonesia. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.